Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alshandra Aurela Walangadi atau Alsha dengan kode ASLEP AW. Di sini saya akan menjelaskan modul 45 dari praktikum rangkaian listrik. Di sini kita akan membahas mengenai teorema superposisi, Thevenin, dan juga Norton. Oke, untuk pembahasan modul kali ini kita akan membahas beberapa materi, yakni voltage and current division, teorema superposisi, transformasi sumber, teorema Thevenin, Norton, dan juga hubungan antara teorema Thevenin dan juga Norton. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas voltage and current division. Ini sebenarnya basic ya untuk mengetahui nilai tegangan dan arus ketika seri atau paralel. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya tegangan nilainya akan sama ketika dia paralel. Lalu arus nilai akan sama ketika dia seri. Nah, voltage dan current division ini untuk menghitung ketika konfigurasi atau sebaliknya. Jadi untuk voltage division, dia itu untuk mencari nilai tegangan pada dua atau lebih resistor yang dipasang secara seri. Sementara current division itu untuk mencari nilai arus pada dua atau lebih resistor yang dipasang secara paralel. Untuk rumusnya tuh bisa kita baca di sini ya. Ada V1 dan V2, I1 dan I2. Kalau kalian mau apalin dengan gampang ya, kalau di sini satu, di sini juga satu R-nya. Kalau misalnya di sini I1, di sini R2. Mungkin biar kalian tahu rumus ini datang dari mana, mungkin aku jelasin kali ya di sini. Untuk yang voltage division terlebih dahulu, kalian bisa lihat di sini rangkaiannya ada V source atau tegangan sumber, lalu ada dua resistor yang dipasang secara seri. Nah, ketika ada dua resistor yang dipasang secara seri, nilai yang sama itu adalah arusnya ya. Karena arusnya sama, kita bisa tulis I sama dengan V per R total atau V per R1 plus R2. Nah, ini tinggal kita hukum ohmin aja nih. V sama dengan I dikali R, I-nya kita substitusiin masuk nih dari sini. Kita masukin, jadi V1 sama dengan V per R1 plus R2 dikali R1, lalu V2 sama dengan V per R1 plus R2 dikali R2. Maaf, ini kita salah nulis ya. Ini sama ya rumusnya dengan yang ada di atas ini. Nah, untuk selanjutnya kita ada current division. Nah, di sini ada V source, lalu ada dua resistor yang dipasang secara paralel ya. Kalau misalnya paralel yang sama nilai tegangan. Nah, karena V-nya sama, kita bisa tulis nilai V itu bisa I1 dikali R1 atau I2 dikali R2. Nilai tegangannya akan sama nih. Jadi, ini bisa kita ubah. R-nya kita turunin ke bawah. Jadi, nilai I1 sama dengan V per R1, lalu I2 sama dengan V per R2. Nah, ini kan udah tegangan untuk arusnya. Ini kan kita lihat nih, hukum KCL biasa, I yang masuk tuh sama dengan I yang keluar. Nah, di sini I masuk di not A, keluar di I1 dan I2 ya. Jadi I sama dengan I1 plus I2. Nah, ini kita tinggal substitusikan nilai I1 dan I2 dari sini ke persamaan yang ada di sini. Jadi I sama dengan V per R1 plus V per R2. Nih V-nya kita keluarin jadi V dalam kurung 1/R1 plus 1/R2. Nah, ini kan paralel biasa ya guys, yang kuning ini nih. Nah, ini kita tinggal tulis R1 plus R2 per R1 dikali R2. Nah, kita pengen ubah dari I sama dengan jadi V sama dengan. Jadi, di sini kita balik. Jadi, V sama dengan I dikali R1 dikali R2 per R1 plus R2. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai V yang ada ke sini ya. Jadi, I1 sama dengan V per R1. V-nya kita masukin I dikali R1 dikali R2 per R1 plus R2 dikali 1/R1. Nah, ini kita coret-coret nilainya sama. Tapi perlu kita note ya teman-teman, kalau misalnya resistornya nambah nih, R1, R2, terus ada R3 di sini. Nah, ini akan membuat persamaan KCl berubah, karena ada I3 ya, di sini tambah I3. Nah, ini nanti eh, persamaannya tuh nggak sama kayak ada di rumus ini ya. Itu bisa menggunakan konsep konduktansi supaya kalian lebih gampang, karena kan di sini seper R ya sebenarnya ya. Itu bisa kalian baca lebih lanjut di buku Sadiku, nanti aku taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke, selanjutnya ada teorema superposisi. Nah, teorema superposisi ini adalah ketika tegangan atau arus yang melewati sebuah elemen dalam rangkaian yang linear, itu adalah jumlah aljabar dari tegangan atau misalnya arus yang melalui elemen tersebut karena setiap sumber independen itu bekerja sendiri. Nah, tujuan teori superposisi tersendiri itu untuk menganalisis rangkaian yang linear, terus dia memiliki dua atau lebih sumber independen, nah dengan cara menghitung kontribusi masing-masing sumber independen secara terpisah. Nah, untuk menghitungnya, kan ini kan secara terpisah ya. Jadi ketika kita menghitung atau mempertimbangkan satu sumber independen dalam satu waktu, semua sumber independen lainnya selain yang kita pertimbangkan itu harus kita matikan atau nonaktifkan. Nah, ketika ada sumber tegangan, itu kita short circuit. Ketika ada sumber arus, itu kita open circuit.
Nah, perlu kita note ketika sumbernya tuh dependent, bukan independent, itu tetap kita pertahankan karena sumber dependent itu akan bergantung pada variabel rangkaian. Nah, terakhir yang perlu kita catat juga, tidak selalu membuat perhitungan menjadi lebih cepat. Nah, teorema superposisi ini ketika sumber independennya lebih dari dua, ini justru bikin perhitungannya cenderung lebih lama ya. Jadi nggak selalu bikin perhitungan tuh lebih cepat. Nah, di sini kita ada contoh soal. Nah, di sini dia minta cari nilai tegangan pada rangkaian ya. Kita pakai teorema superposisi. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, kalian bisa baca. Nah, ini untuk solusinya. Pertama, kita harus mencari sumber independen. Di sini ada dua, yang bulat-bulat nih. Ada sumber arus, ada sumber tegangan. Kalau kalian masih belum bisa bedain, sumber independen tuh ketika bulat kayak begini ya. Kalau misalnya sumber independen tuh bentuknya kayak kotak yang miring. Nah, di sini kan kita udah dapat ada dua sumber independen, berarti kita cari nilai V1 dan V2. Nah, pertama V1, nah di sini saya memilih untuk mematikan sumber arus, atau di sini 3 ampere ya. Jadi sisa tinggal si 6 volt. Nah, ini kita open circuit, si arusnya. Lalu kita cari nilai V1-nya. Kita bisa pakai KVL mesh atau voltage division. Di sini kita dapat nilai jadi 2 volt. Lalu kita menghitung V2, kita mematikan sumber tegangan yang ada di sini, kita short circuit. Lalu kita bisa mencari nilai tegangan V2 ini dengan current division atau sorry maaf, current division dan hukum Ohm. Di sini kita dapat nilainya jadi 8 volt. Nah, seperti yang kita tahu tadi, dia tuh jumlah aljabar dari tegangan atau arus yang melalui elemen. Maka di sini kita tinggal jumlahin aja nih 2 volt dan 8 volt. Jadi totalnya jadi 2 plus 8 sama dengan 10 volt. Oke, selanjutnya kita ada transformasi sumber. Nah, ini proses menggantikan suatu sumber tegangan, di sini ada V source dengan sebuah resistor seri menjadi sebuah E source atau sumber arus dengan sebuah resistor yang dipasang secara paralel. Nah, ini berlaku berkebalikan juga ya. Jadi sama aja kalau misalnya kita mau cari nilai V dan I itu tinggal pakai hukum Ohm aja. Jadi kalau mau nyari E source dari V tinggal V per R, kalau misalnya mau cari V tinggal I dikali R. Ini sama aja kalau misalnya dia independen dan dependen. Jadi kalau misalnya kalian nih independen, jangan I-nya jadi I dependen ya guys. Ini bakal beda perhitungannya. Jadi kalau misalnya dia independen, ubah independen. Kalau misalnya dia dependen, ubah ke dependen. Oke, lanjut kita ada teorema Thevenin. Dia itu adalah rangkaian linear dua terminal. Di sini ada dua terminal yang dapat kita gantikan dengan rangkaian ekuivalen yang terdiri dari sumber tegangan VTH yang dihubungkan secara seri dengan resistor RTH. Jadi sumber tegangan dengan resistor secara seri ini mirip-mirip dengan materi yang barusan kita bahas ya guys. Ada tegangan dan resistor yang pasang secara seri. Nah, VTH sendiri itu adalah tegangan open circuit pada terminal. Kalau misalnya RTH itu resistansi input atau resistansi ekuivalen pada terminal ketika sumber independen tuh kita matikan. Nah, untuk cari nilai VTH dan RTH tuh kalian bisa baca sebagai berikut. Kalau misalnya RTH tuh kita nonaktifkan semua sumber independen, jadi kita tinggal cari R total atau R ekuivalen pada rangkaian lah. Kalau misalnya VTH tuh kita nggak perlu nonaktifkan semua sumber independen, jadi kita tinggal nyari nilai VTH misalnya dengan analisis mesh atau analisis node. Kalian bisa tentuin mana yang lebih enak. Lalu kita ada rumus IL dan VL, ini rumus biasa untuk kalian tahu aja ya. Jadi kalau misalnya di sini ada R load ya, kalau misalnya di teorema Thevenin atau rangkaian Thevenin, nah di sini kita bisa hitung juga E load atau arus di load rangkaian atau nilai tegangan pada si load di rangkaian tersebut. Nah, di sini untuk contoh soalnya kita menggunakan teorema Thevenin untuk mencari nilai RTH dan VTH pada rangkaian ini. Mungkin ini kelihatannya sangat kompleks atau agak sedikit sulit untuk dicari, tapi ini sebenarnya cukup mudah dengan teorema Thevenin. Oke, mungkin kita langsung ke solusinya aja. Yang pertama kita mungkin cari RTH terlebih dahulu, berarti kita harus mematikan semua sumber independen. Di sini ada 32 volt, ada 2 ampere. Kita matikan, jadi seperti berikut nih. Tinggal T doang. Nah, di sini kita tinggal cari RTH. Biasanya tuh kita asumsikan kita melihat dari dua port ini nih untuk melihat rangkaiannya. Makanya di sini kita ada 4 dan 12 yang paralel. Lalu dia seri dengan si resistor 1 ohm ini ya. Makanya di sini 4 paralel 12 plus 1 kita dapat nilainya 4 ohm. Selanjutnya kita mau mencari RTH, sorry, VTH. Nah, kita nggak perlu mematikan sumbernya. Kita keep rangkaiannya seperti ini. Kita bisa pakai KCL atau KVL, nih seperti
bentuk rangkaian berikut ya. Kita bisa kecil atau kafel tergantung dari kalian. Nah, ini sama-sama kita dapat VTH-nya tuh 30 volt, jadi sama aja nilainya. Tergantung dari kalian lebih suka yang mana dan yang lebih simpel yang mana tergantung dari rangkaiannya. Nah, hasil akhir rangkaian Teven ini tuh tinggal kita bikin kayak tadi. VTH 30, lalu RTH dipasang secara seri 4 ohm, lalu ada R load-nya. Sini resistor variabel ya di gambarinnya, jangan lupa. Oke, selanjutnya adalah teorema Norton. Kalau misalnya kalian sadar, di sini mirip-mirip lah. Dia tuh sebuah rangkaian linear dua terminal, ada A dan B, digantikan oleh rangkaian ekuivalen. Tapi bedanya di sini tuh ada sumber arus. Nah, kita panggil ini inorton. Lalu ada si resistor yang diparalelin dari sumber arusnya. Nah, IN itu adalah arus short circuit pada terminal, dan RN itu adalah resistansi input atau ekuivalen pada terminal ketika sumber independen dimatikan. Oke, mungkin lanjut ke contoh soal kali ya. Di sini kita menggunakan teorema Norton untuk mencari nilai Rn dan In pada rangkaian berikut. Nah, ini adalah cara untuk mencari Rn dan In. Eh, Kalian untuk yang Rn ya, nah, nonaktifin sama sebenarnya kayak teorema Thevenin. Kalian tinggal cari R equivalent atau RTH-nya, tinggal matiin semua sumber. Dan kalau misalnya In itu, kita short circuit terminal A dan B, lalu kita cari nilai I short circuit untuk mendapatkan nilai In, untuk eh, cari nilai arus Nortonnya untuk menggunakan, sorry, bisa menggunakan analisis mesh atau analisis node untuk menghitungnya, sama kayak di teorema Thevenin ya. Nah, ini untuk solusi dari soal yang sebelumnya. Yang pertama kan kita mau cari Rn. Kita mematikan semua sumber independen. Di sini ada dua nih, 2 ampere dan 12 volt. Kita matiin. Sisa tinggal si resistornya ini. Nah, kita kan tinjau dari si Rn ini nih. Berarti 8, 4 sama 8 di sini paralel. Kita paralelin. Sorry, kita seriin. Maaf guys. Kita seriin, lalu dia paralel dengan si 5 ini. 8 plus 4 plus 8 tuh sama dengan 20. Lalu 20 kita paralel dengan 5 dapat hasilnya 4 ohm. Lalu kita mencari nilai IN-nya. Tadi kan tinggal kita short circuit kan terminal A dan B-nya. Ini kita short circuit. Lalu kita bisa pakai analisis mesh atau analisis node. Nah, di sini kita pakai analisis mesh. Dapat si IN-nya tuh 1 ampere. Nah, ini tinggal kita ubah IN-nya tuh 1 ampere. Dan tadi Rn itu 4 ohm. Jadi rangkaian yang sebelumnya tuh lebih rumit seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi begini saja. Oke, yang terakhir tuh tinggal hubungan teorema Thevenin dan Norton. Mungkin kalian udah sedikit nge-pick up kali ya dari materi yang udah kita bahas. Kalau kalian lihat sebenarnya dia tuh sama dengan transformasi sumber yang di sini ya, bagian 3. Jadi ini kayak teorema Thevenin dan ini kayak teorema Norton. Jadi sebenarnya dia tuh saling terikat. Jadi ketika kita udah dapat nih misalnya RTH, kita tuh sebenarnya bisa juga dapat si eh, eh, sorry, rangkaian Nortonnya juga gitu. Tinggal kita transformasi sumber aja. Jadi misalnya dari contoh sebelumnya kita akan mencari nilai IN dengan menggunakan nilai VTH nih misalnya. Dari rangkaian tadi nih. Jadi kita pakai analisis Thevenin lah, kita cari VTH-nya. Nah, memakai analisis mesh kita dapat VTH-nya tuh dapat 4 volt. Lalu kita pakai hukum Ohm biasa nih ya. Jadi IN sama dengan VTH per RTH. Nah, nilai si IN-nya tuh sama tuh dapatnya 1 ampere. Jadi dia tuh saling berhubung, seperti hukum Ohm dan transformasi sumber lah. Oke, mungkin ya sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ngehubungin kontak yang ada di Mas. Kalau misalnya butuh referensi ada di link bawah, akan aku taruh buku Sadiko ya. Itu mungkin referensi yang bagus untuk praktikum rangkaian listrik ini. Untuk modul 45 tersendiri di buku tersebut ada di chapter yang DC Circuit, kalau nggak salah chapter 4 ya, kalau nggak salah. Kalian bisa cek kembali. Sekian dari saya, terima kasih.